Sobat Mandalika semua, jumpa lagi bersama saya Teguh Maulana di Ongkat Mandalika. Nah, di episode pertama kemarin kita sudah membahas seputar Rumah Sakit Mandalika. Ongkat episode kedua ini akan membahas peran medical team dalam FNW SBK. Nah, pada kesempatan ini Ongkat Mandalika kedatangan narasumber yang luar biasa. Narasumber kita hari ini merupakan dokter spesialis kedokteran olahraga. Beliau adalah Dr. Radi, SPKO. Selamat pagi. Dr. Radi ini merupakan anggota Medical Intervention Team World Superbike Seri Mandalika. Kemudian pengalaman sebelumnya dokter tim nasional tenis lapangan yang bertugas di Asian Games 2018, kemudian SEA Games 2019 Filipina, dan berbagai event internasional lainnya. Beliau ini merupakan dokter olahraga satu-satunya di NTB dan sekarang bertugas di Rumah Sakit Mandalika. Dr. Adi ini merupakan anggota di Medical Intervention Team World Superbike Seri Mandalika. Benar. Berarti nanti akan bertugas di tim mediknya, Dok, ya? Ya. Jadi nanti kalau posnya sih saya di Medical Center dan sebenarnya bukan cuman World Superbike ya, karena kita sudah dimulai dari Idemitsu Asia Talent Cup atau yang disingkat dengan IATC. Ya. Mungkin Sobat Mandalika di rumah mungkin penasaran apa itu sebenarnya medical team itu sendiri, loh. Oke. Jadi kalau boleh bilang sebelumnya menyapa dulu yang di rumah. Ya. Salam olahraga. Jawabnya Jaya. Ya. Oke. Kita ulangi lagi ya, Sobat Ongkat yang ada di rumah. Salam olahraga. Jaya. Ya. Jadi medical team di event yang kita sebut sebagai World Superbike ataupun nanti IATC itu sebenarnya dibagi menjadi dua kegiatan karena di event tersebut itu selain ada atlet kemudian tim supportnya itu ada juga yang namanya penonton. Ya, benar, Dok. Nah, jadi nanti itu akan ada yang namanya medical team intervention yang dia akan bekerja di dalam sirkuit, dalam medical center, terus kemudian dia akan ada yang standby di dalam sirkuitnya. Jadi di pinggir sirkuit ada namanya ground post, kemudian ada ambulans. Nah, selain mereka dan selain kami, itu ada namanya medical spectator. Dan kalau boleh dibilang sebenarnya jauh lebih susah menyiapkan medical spectator karena perlu diingat bahwa kita ini udah dalam kondisi pandemi, terus kemudian jumlah penontonnya nanti ketika World Superbike itu 25.000 di satu single event. Sementara kalau kita boleh bilang data dari Pekan Olahraga Nasional kemarin yang di Papua yang diadakan ketika masa pandemi juga, itu rekornya adalah satu venue, satu event terutama di sepak bola itu jumlah penontonnya cuma 1.800. Jadi bisa dibayangkan bahwa tantangan yang dihadapi di era pandemi di kita ngadakan World Superbike itu sangat besar sekali. Ya, karena jumlah penontonnya jauh lebih banyak ketimbang PON yang kemarin itu. Nah, jadi kalau boleh dianalogikan sebenarnya event World Superbike itu kayak event atau kejadian gempa. Jadi gempa buminya yang saat ini tuh kayak ya 8 skala Richter. Nah, dibandingkan dengan event-event yang multi event itu mereka ada yang pertandingannya di volley, kemudian ada pertandingannya di sepak bola, ada yang bertanding di tinju. Itu jumlah penontonnya akan tersebar. Benar. Jadi World Superbike kalau ini di Superbike ini di satu event. Nah, kalau dianalogikan yang PON kemarin itu kayak gempa-gempa 1 skala Richter, 2 skala Richter gitu. Nah, sementara yang di World Superbike ini adalah yang jumlah penontonnya 25.000. Nah, sementara nanti bisa dibayangkan, Mas Teguh, bahwa saat MotoGP itu jumlah penonton yang direncanakan adalah sebanyak 114.000. Dan kalau boleh dibilang 114.000 itu nanti tantangannya hampir sama seperti ketika Indonesia memecahkan rekor dunia
penonton sepak bola terbanyak, yaitu 150.000 penonton yang kejadiannya di tahun 1985. Saat itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ya, di SUGBK. Nah, jadi tantangannya sebenarnya bukan cuman ngurusin di dalam sirkuit, tapi di lingkar sirkuit, terus kemudian bagaimana penerapan protokol kesehatan, kemudian bagaimana alur rujukannya untuk sekian banyak penonton, itu menjadi suatu tantangan yang benar-benar menguji kemampuan dan juga sebagai sebuah kehormatan untuk Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini Lombok Tengah sebagai tuan rumah yang tempat berdirinya sirkuit Mandalika. Oke, berarti secara garis besar kalau seperti penjelasan Dr. Adi tadi, medical team ini akan menjadi dua pos, yang khusus untuk penonton sama khusus yang untuk pembalap. Jadinya seperti itu, Dok. Jadi akan ada dua tim besar, di mana nanti di masing-masing tim besar itu akan dibagi menjadi beberapa tim kecil. Jadi kalau bisa boleh menggambarkan, kalau di medical intervention team yang di dalam sirkuit yang khusus untuk rider atau dalam hal ini atletnya, terus kemudian tim supportnya, terus kemudian official. Jadi itu akan berpusat di medical center, terus kemudian dia akan berfokus untuk menangani cedera-cedera akibat terjadinya kecelakaan dan ataupun keluhan-keluhan minor yang dialami oleh official, atlet, dan tim supportnya. Nah, sementara yang tim besar kedua adalah yang tadi saya bilang tim medical spectator, yang untuk penonton. Ya, untuk penonton. Itu kemarin sudah dilatih oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu sementara baru ada total general 100 orang. Tapi tentunya 100 orang itu masih kurang, karena kalau dilihat jumlah penontonnya nanti ketika sampai 114.000 saat MotoGP tahun depan, itu pasti membutuhkan tim medis yang lebih banyak lagi, karena jumlah penontonnya otomatis meningkat drastis. Ya, dan perlu diketahui Mas Teguh, tantangannya di Mandalika ini, di sirkuit Mandalika itu, bahwa sirkuit Mandalika ini nanti akan diguyur hujan ketika pelaksanaan, karena sekarang bulan November. Terus kemudian juga akan ada beberapa stand penonton itu tidak dilengkapi oleh atap. Jadi roofless. Nah, itu akan penonton-penonton yang di situ itu akan rentan untuk mengalami pertama itu bisa flu, batuk pilek. Terus kemudian yang kedua, kalau nggak hujan di Mandalika itu panas. Jadi nanti bagi sobat-sobat yang menonton di venue langsung di sirkuit, itu ingat, hindari dehidrasi dengan membawa minuman yang memadai. Terus kemudian persiapkan jas hujan supaya nggak kehujanan. Kemudian yang jelas selalu bawa itu suplai obat-obat yang dirasa perlu oleh dirinya sendiri. Jadi katakanlah kalau saya tiap dingin dapat kena rinitis alergi, terus kemudian kalau saya setiap kali dingin batuk-batuk bersin-bersin, nah sedia obat flu. Terus kemudian kalau saya berdiri lama suka pegel-pegel, nah itu berarti perlu obat-obat oles. Dan juga jangan lupa konsultasi dengan spesialis dokter olahraga, bagaimana cara untuk keluhannya yang sering nyeri pinggang, nyeri kaki ataupun yang lainnya, itu bisa diatasi dengan tuntas. Karena perlu diketahui, bisa jadi keluhan-keluhan yang terjadi tadi tuh gara-gara kurang gerak, Mas Teguh. Ya, benar. Yang ingin saya tanyakan lagi, kemudian bagaimana sih persiapan dari tim medis terutama untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nanti di lapangan? Oke. Jadi pelatihan yang sudah disiapkan itu diselenggarakan oleh Rumah Sakit Provinsi, kemudian bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia. Dalam hal ini, Ikatan Motor Indonesia itu yang ada kerjasama dengan
MGPA dan juga ITDC itu sudah melakukan beberapa kali pelatihan dan juga simulasi. Jadi untuk yang Medical Intervention Team itu ada namanya Chief Medical Officer. Beliau adalah Dr. Stephen dan kemarin sudah memberikan pelatihan pada kami mengenai bagaimana nanti sistem koordinasi di dalam sirkuit, terus kemudian bagaimana alur rujukan dan apabila ada kejadian itu harus kemana, harus kecelakaan itu seperti apa. Nah, itu sudah dilakukan di 2 minggu lalu. Terus kemudian di minggu lalu juga Kementerian Kesehatan seperti yang saya tadi jelaskan bahwa Kementerian Kesehatan sudah melatih 100 orang untuk menjadi tim medis spectator atau penonton, jadi medical spectator. Kemudian dalam waktu dekat tanggal 9 November ini itu akan ada simulasi besar-besaran yang melibatkan juga Basarnas, kemudian penyedia ambulans yang ambulans heli, jadi helikopter ambulans itu akan juga diterjunkan untuk simulasi yang besar tersebut. Lokasinya di sirkuit dan sampai tim medisnya semua dikarantina. Jadi dari mulai tanggal 8 hingga tanggal 14 selesai identifikasi lengkap itu semua dikarantina, kemudian nanti pulang sejenak, kemudian karantina lagi 2 hari sebelum pelaksanaan World Superbike. Nah, kalau boleh dibilang identifikasi lengkap itu kayak suatu gladi bersih buat tim medis yang bertugas, baik itu tim medisnya sirkuit atau medical intervention team ataupun yang tim medisnya penonton atau medical spectator. Oke dok, tadi kan sudah dokter jelaskan tentang persiapan yang telah dilakukan terutama untuk medical team. Kemudian persiapan-persiapan yang lain yang telah dilakukan demi terlaksananya acara ini itu seperti apa dok? Oke, jadi sebenarnya sahabat Ongkat itu perlu tahu bahwa sebenarnya event ini itu tidak akan bisa terlaksana di Nusa Tenggara Barat atau Lombok Tengah kalau seandainya jumlah orang yang sudah divaksin dalam daerah tersebut itu belum mencapai 70% yang vaksin lengkap. Jadi perlu dilihat bahwa Rumah Sakit Mandalika belakangan ini gencar untuk melakukan vaksinasi dan juga turut membantu tercapainya 70% vaksin lengkap di Lombok Tengah ini. Jadi yang di luar Lombok Tengah, kalaupun nanti ternyata belum vaksin lengkap, kemudian ingin juga turut membantu pelaksanaan event ini, itu bisa datang ke Rumah Sakit Mandalika. Itu dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Itu tinggal bawa KTP dan juga nomor HP yang aktif. Oke, berarti yang terdaftar atas nama. Bisa dibilang syaratnya itu gampang dok, tinggal bawa KTP sama tinggal nomor datang, HP ya. Dan kalau nggak sampai 70%, ini otomatis oleh Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian dari Menko Marves itu tidak akan mengizinkan suatu event terlaksana skala internasional di daerah yang belum tercapai vaksinasi secara lengkap. Karena apa? Karena jangan sampai Indonesia menjadi epicenter terjadinya suatu COVID gelombang ketiga. Jadi jangan sampai kita udah babak belur, kita sudah merasakan bagaimana tidak enaknya berada dalam situasi pandemi COVID. Jadi perlu diingat, mari vaksin. Oke, sobat tongkat yang ada di rumah, yang belum vaksin, yang kira-kira nanti mau nonton WSBK, harus vaksin terlebih dahulu ya. Nanti bisa di Paskes terdekat, bisa di Rumah Sakit Mandalika juga. Oh iya, terus jangan lupa bahwa Rumah Sakit Mandalika nanti ketika pelaksanaan World Superbike maupun yang ACT lengkap itu akan buka selama 24 jam untuk menangani kedaruratan dan juga stabilisasi untuk para penonton dan juga orang-orang yang ada di sekitar sirkuit Mandalika. Berarti nanti akan buka IGD 24 jam dok ya? Buka 24 jam. Untuk mensukseskan acara tersebut. Nah, saya tertarik lagi dok, karena ini berbicara tentang medicine sport. Ini mungkin sesuatu yang baru, terutama bagi sobat Ongkat yang ada di rumah. Sebenarnya kalau berbicara tentang sport medicine itu sebenarnya seperti apa dok? Oke, jadi
kalau tadi bahkan Mas Teguh sendiri bilang bahwa saya itu spesialis olahraga, itu sebenarnya kurang lengkap. Jadi yang benar adalah spesialis kedokteran olahraga. Jadi kalau orang bilang spesialis olahraga, oh ya udah berarti cuma ngurusin olahraga doang. Jadi identiknya dengan ngurusin cuma atlet doang. Nah, padahal sebenarnya sports medicine atau kedokteran olahraga itu lingkupnya sangat luas, dan bahkan bisa dibilang bahwa semua kejadian penyakit yang terjadi akibat kurang dari olahraga, jadi orang yang nggak pernah gerak itu, jadi bisa kena penyakit jantung, diabetes, terus kemudian darah tinggi, hingga sampai stroke. Nah itu kalau seandainya penyebabnya karena kurang olahraga, maka itu adalah lingkup kerja dari kedokteran olahraga. Dan juga untuk orang-orang yang kebanyakan olahraga dan jadinya akhirnya cedera. Nah, cedera-cedera olahraga juga kedokter olahraga yang menangani. Jadi, kalau boleh dibilang selama ini penyebutan spesialis olahraga itu kurang lengkap. Karena itu tadi, kedokteran olahraga itu lingkupnya lebih besar daripada cuman ngurusin atlet. Ya, berarti secara garis besar kalau berbicara tentang kedokteran olahraga itu lingkupnya lebih luas, Dok ya? Iya, lebih luas. Mengurus orang yang kurang aktivitas atau gerak sama orang yang cedera karena olahraga. Ya. Terus kemudian ada juga tambahannya, itu adalah bagi yang pengen olahraga, itu perlu ngapain aja, terus kemudian olahraga apa yang dipilih, itu bisa juga ditangani oleh. Berarti untuk persiapan misalkan masuk polisi, tentara, nanti bisa diatur jadwal olahraganya, berarti nanti bisa ke spesialis kedokteran olahraga, Dok? Bisa. Oke. Sahabat Ongkat yang ada di rumah, mungkin ada keluarganya yang bercita-cita jadi polisi, bercita-cita jadi tentara, tapi masih bingung program olahraganya seperti apa. Silahkan datang ke Rumah Sakit Mandalika, nanti ketemu Dokter Radi, spesialis kedokteran olahraga, nanti akan dibahas sama spesialisnya langsung mengenai porsi olahraga yang tepat untuk mewujudkan cita-cita sahabat Ongkat yang ada di rumah. Ya, jadi jangan sampai ketika berolahraga atau dalam hal ini kalau olahraga itu kan cuman untuk istilahnya kegiatan yang ada aturannya. Nah, sebenarnya lebih pasnya itu kita sebutnya latihan fisik. Ya, kalau latihan fisik itu menyangkut semuanya. Jadi yang non kompetitif pun itu latihan fisik. Jadi kalau dalam latihan fisik, jadi yang mau jadi tentara, mau jadi polisi, nah itu kalau latihan fisiknya nggak benar, nanti makanya bisa ada cedera. Dan ketika cedera, nah nggak usah lah cedera ngomong yang susah-susah ya. Ngomongin varises saja, gara-gara salah latihan fisik itu bisa memicu terjadinya varises. Jadi kalau udah latihan fisik susah-susah, terus habis itu berharap bisa diterima ketika tes kesehatan, wah ada varises, batal juga jadinya. Olahraga tapi malah menimbulkan masalah yang lain, Dok. Nah, ya jadi kalau boleh dibilang mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, benar. Oke, yang terakhir, Dok. Pesan yang ingin disampaikan kepada sobat Ongkat yang ada di rumah itu. Oke, jadi sahabat Ongkat yang ada di rumah perlu diperhatikan bahwa selain ngurusin masalah Superbike dan juga Idemitsu Asia Talent Cup, itu perlu diingat bahwa sobat yang ada di rumah itu harus ingat bahwa kita itu harus menghindari terjadinya COVID gelombang ketiga. Jadi tetap pakai masker, ajak sanak saudara yang belum vaksin, terus kemudian hindari kerumunan, kemudian jangan lupa jaga kesehatan dengan melakukan latihan fisik yang baik, benar, dan teratur. Oke, terima kasih Dokter Radi, spesialis kedokteran olahraga atas waktunya. Sobat Ongkat yang ada di rumah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai peran medical team untuk event WSBK, kemudian tadi juga sempat disinggung masalah ruang lingkup kedokteran olahraga. Semoga apa yang disampaikan Dokter Adi itu memberikan manfaat yang banyak kepada sobat Ongkat yang ada di rumah. Untuk episode kali ini kita ada tambahan lagi, Mas Teguh. Oke, apa? Jadi jangan lupa tadi selain salam olahraga khusus untuk Superbike, itu medical teamnya punya yel-yel khusus. Gitu. Jadi ketika ada yang bilang WSBK, jawabnya gaspol. Oke. Kita ulangi lagi ya, sobat Ongkat yang ada di rumah. Nanti kalau Dokter Adi SPKO bilang
WSBK, teman-teman yang ada di rumah itu jawabnya gaspol. Oke, siap Dokter Ade? Ya. Pertama, salam olahraga Jaya. WSBK Gaspol. Oke, tepuk tangan buat Dokter Adi. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih juga buat sahabat tongkat. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.